Wah, masih saya tuntun Mas itu. Suaranya makin menjadi itu kan. Ayo Pak terus. Wah, suara apa sih itu kan serius? Ono kidung kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawo, Sugeng Rahayu semuanya. Semua yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Selalu dalam Allah perlindungan Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Nah, kali ini lama kita nggak Ya nggak podcast lucu lagi. nih Mas, nggak podcast nih Mas nih. Dan kebetulan nih di bulan puasa nih Mas ya, Bulan marhaban puasa ya ya. Ramadan nih. Pokoknya Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. buat kalian yang menjalankan semoga sukses bisa sampai lancar lah Amin, sampai amin. bulan Ramadan ya. Nah, ini pada sesi video kali ini tentunya saya dengan Aldo Alek Widodo, dan juga rekan saya Bara. Bala Karsa. Ini kira-kira akan membawakan apa nih Mas Oke, di bulan Ramadan ini Mas? ini ceritanya nggak jauh sama bukan bulan lalu sih, tahun lalu puasa juga kan. Hmm? Waktu itu kejadian sebelum saya nulis thread kantil Mm-mm. itu Berarti ada. kejadiannya di bulan puasa tahun lalu ini. Iya, di bulan puasa tahun lalu. Mm-mm. Dan itu nggak saya publish kan, Mm-mm. karena ya udahlah, mungkin emang dapat rezeki kayak gitu gitu loh Ya. Mas. Nah, kira-kira apa sih Mas? Ada kisi-kisi nggak ya Mas? Dikit-dikit kisi-kisinya itu. Kalau kisi-kisinya tempat aja ya, Nah, itu pengalamannya cerita itu di Alas Roban gitu lah. Alas Roban. Berarti Alas Roban daerah ini dong. Batang lah. Batang berarti Iya, ya. Batang. Jawa Tengah berarti ya. Oke, siap. Nah, itu tadi ini cerita kali ini akan membawakan pengalaman sebala saat di bulan puasa tahun lalu ya Mas ya di Alas Roban, dan tentunya buat kalian semua jangan lupa yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu, yang udah subscribe udah nonton bantu like ya, terus share ya Mas. Oke, share juga. Jangan lupa penuhi komen juga mau cerita yang seperti apa, cerita gunung Mas, cerita inilah, itulah. Oke, langsung aja komen di bawah. Ya, bagi kalian yang ada di alam dunia, alam goib atau alam manapun, silakan komen, penuhin komennya. Jangan lupa share juga kemanapun. Oke. Langsung aja Mas di Oke, kita tanpa basa-basi ya, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita itu bermula ketika saya ada chat WhatsApp nih dari salah satu temen kan, dan itu teman saya daerah Jakarta itu kan, teman saya di daerah Jakarta. Nah di situ saya putuskan, itu hari minus Lebaran lah pokoknya, minus 10 atau berapa pokoknya. Nah di situ saya putuskan, saya start dari Banyuwangi. Sebelum saya ke Jakarta langsung, saya singgah dulu ke Solo kan. Total perjalanan itu mungkin sekitar ya puluhan jam lah, 11 jam lebih, bisa sampai 14 jam lah di situ. Nah, itu saya berangkat dari subuh. Subuh sampainya itu sekitar ya agak maleman ya, agak maleman. Nah, di situ saya rehatlah di penginapan. Saya rehat, kemudian pagi saya bangun, saya keliling dulu Solo cari buku bekas itu di Sriwedari. Terus saya keliling juga di alun-alun kidul gitu kan, di Keraton Solo itu. Kemudian ada janji juga sih, ada janji salah satu teman juga itu daerah Solo, 2 orang. Sehabis ya buka puasa itu kan. Terus ada nih ajakan, Mas mau ketemu nih gitu kan, mau ketemu, mau ngobrol-ngobrol. Oke, nanti kita ketemu di kafe ini gitu kan. Nah, ketemulah di situ sama 2 orang gitu kan, teman saya. Ngobrol-ngobrol nggak kerasa itu udah jam setengah 9. Terus saya pamit kan, mohon maaf nih gitu kan,
saya mau pamit dulu. Mau kemana mas? Ini mau ke Jakarta gitu kan. Loh, jauh mas Jakarta gitu kan. Ya soalnya udah ada janji juga gitu lah. Emang nggak capek mas? Katanya kemarin habis dari Banyuwangi terus ke Solo gitu kan. Mampir. Nggak apa-apa udah biasa gitu kan. Naik motor gitu kan. Nah di situ udah pamit lah dan eh, saya melanjutkan lagi perjalanan dari Solo. Itu saya naik motor kan. Ya jam berapa? Jam 9 di situ kan udah sepi banget kan. Saya lewat entah itu Boyolali terus lewat Salatiga sampai akhirnya itu kan Semarang. Nah di Semarang itu udah sekitar jam setengah 11 saya rehat, kalau nggak salah itu di deket sama Lawang Sewu gitu kan. Itu saya keluarin rokok sebatang sama mampir di kopi lah gitu loh, angkringan. Di situ ada supir becak, saya ngobrol lah sama beliau gitu kan. Ditanya saya kok bawa tas gunung gede, sama bawa tasnya tuh nggak tasnya itu nggak cuma satu gitu kan. Saya bawa tas punggung tas gunung gitu kan, yang 75 liter. Depan itu tas gunung juga depek sekitar 15 liter sama tas kecil. Itu mau kemana mas? Mau mudik atau gimana? Enggak mudik. Saya mau ke Jakarta itu kan, ketemu sama temen. Udah biasa pak, ini keliling-keliling gitu. Oh gitu. Tapi ini udah malam mas, apa nggak besok pagi aja? Soalnya kamu nanti lewat beberapa hutan dan itu sepi. Terus saya nyeletuk jawab, Kelas Roban pak. Nah salah satunya itu. Kelas Roban jam malam gini kan sepi mas, sepi banget. Paling cuma truk itu kan cuma satu dua. Apalagi ini masih rawan begal gitu kan katanya. Wah nggak apa-apa pak, kalau begal sama saya juga takut, muka saya muka agak kriminal gitu kan. Ya bapaknya ketawa gitu kan, saya jawab kayak gitu. Oh iya ya mas, kalau dilihat-lihat mukanya mas sangar juga gitu kan. Jadi mungkin bisa dilihat begalnya, wah ini ketua saya nih, kenapa harus saya begal gitu kan. Bapaknya bilang gitu kan. Nah akhirnya saya pamit, disuruh hati-hati sama beberapa jangan gitu. Akhirnya saya start lagi kan. Itu jam ya setengah 11 lebih gitu kan. Soalnya saya ngopi cuma beberapa menit aja. Di situ nggak kerasa itu kan udah lewat beberapa kabupaten ya. Semarang, terus Kendal, Peleri, sampai akhirnya menuju itu mau perbatasan ke Alas Roban gitu kan. Nah di situ udah gelap ini kan, mau ke arah eh, Kendal, Peleri kan udah gelap kan. Ya gelap. Hanya pesisir kan itu kan. Udah gelap banget itu. Lah ini udah eh, turun itu mau beli rokok gitu kan. Takutnya nanti kurang gitu kan di Indomaret. Saya masuk beng gitu kan di Indomaretnya, kaget si kasirnya, kok bawa tas gunung banyak banget mungkin kan. Saya beli rokok sama beberapa cemilan, roti gitu kan, sama minuman. Ditanya mau kemana mas? Nah fase itu masih hujan mas, hujan itu serius. Jadi hujannya nggak mungkin pancaroba atau apalah itu kan, saya lupa juga. Pokoknya itu hujan, saya bawa jas hujan itu. Nah di situ ditanya mau kemana mas itu kan. Saya mau ke Jakarta. Jauh dong mas itu kan. Terus saya tanya, Batang masih jauh? Mungkin sekitaran setengah jam atau 1 jam mas gitu kan. Pun kalau itu nggak hujan gitu kan. Karena jalan licin berlubang gitu kan katanya. Itu saya ya udah bayar, terus disuruh hati-hati. Hati-hati aja mas lewat Alas Roban gitu kan. Karena berlubang. Kemarin juga ada begal gitu kan. Itu ya udah mas nggak apa-apa gitu kan. Lanjutin perjalanan lagi. Itu udah masuk, emang udah ada plang ya. Selamat datang gitu kan. Kecil cuma. Selamat datang di Batang atau apa itu nggak tahu. Cuma ya kawasan Alas Roban gitu kan. Nah di situ udah sepi banget mas. Udah sepi, nggak ada sama sekali kendaraan bermotor, apalagi mobil, truk pun nggak ada. Terus saya udah lapar.
ini jam segini emang saya lapar sih gitu kan. Dan itu udah jam setengah 12, tetap ngebut dan itu agak agak rintik-rintik hujan kan, gitu kan. Tiba-tiba itu ada, udah sepi tapi kok ada lampu remang-remang gitu. Akhirnya tuh berhenti, posisi udah benar-benar di Geroban sih, udah hutan-hutan, semua udah hutan gitu. Tuh ada satu orang itu depan warung, dan warungnya kan remang-remang. Itu saya turun di situ parkir, terus si bocah ini kan masih umur sekitaran berapa, 15 tahun mungkin kan. Dia main game, dan gamenya mungkin ya game-game, ya kalau nyebut merek Muntun kan ya, game dari Muntun gitu kan, yang pokoknya itulah. Nah di situ dia langsung letakin HP-nya, yang HP-nya dimiringin, dia masih mabar gitu kan, dia diteletakin langsung, monggo mas gitu kan, langsung ya mempersilahkan masuk gitu kan. Habis itu saya diantar masuk, dia parkir motor, jadi dirapiin gitu kan, meskipun cuma motornya cuma saya mas. Habis parkir saya masuk kan, ada ibu-ibunya. Nah si anak ini masuk lagi, terus dikasih lah menu, ada ayam bakar, terus bebek goreng, ayam goreng, dan lain-lain lah, pokoknya kayak lamungan gitu. Nah di situ tuh saya mau pesen, cuma agak ngeri. Ngeri apa? Ibunya tuh senyum lebar banget, jadi senyumnya kayak lebar gitu loh, mulutnya lebar banget gitu. Wih, cuma saya masih positif thinking aja sih, ini bulan puasa sih gitu loh. Atau juga kalau ada setan ya nggak terlalu galak seperti hari-hari biasa kan, karena puasa. Tapi si anak-anaknya ini yang tadi yang main game depan itu, yang parkir itu, kayak senyumnya itu kayak sinis banget gitu loh, kayak gitu loh. Lah, senyumnya jadi kayak gitu, ketawanya jadi kayak gitu ya, aneh gitu kan. Habis itu kan saya nggak pikir panjang, saya pesan, bu saya pesen bebek goreng dong satu gitu kan. Iya, senyumnya tambah lebar banget. Wush, agak merinding ini nih. Wush, gitu kan. Saya duduk sambil main handphone. Sinyal ada, cuma nggak terlalu kenceng kan gitu. Nah, itu nggak beberapa lama, 1 menit aja deh. Saya duduk, saya pegang HP. Ini mas, udah jadi. Hitungan menit doang itu. Udah nggak ada menit-menitan, mungkin langsung saya duduk, pegang HP, buka, langsung jadi. Dikasih lah gitu kan. Nah, itu kan masih saya anggurin, belum saya pegang kan makanan sama minumannya. Ya cuma kan saya langsung nyeruput teh gitu kan. Saya minum, saya masih main HP. Adalah itu teman-teman beberapa penulis itu yang lagi live Instagram. Saya klik di situ. Wah, nonton nih, wah pada rame kan, ngobrol-ngobrol gitu. Cuma ketika saya nengok kayak gini, rame mas. Apanya tuh? Orang, tadi cuma saya sendiri, tapi udah rame. Tiba-tiba Rame, orang udah banyak di situ, berarti pada beli ya. Pada beli. Rame banget gitu kan. Saya masih cuek, rame nih gitu kan. Saya agak pede nih, apa saya pembawa rezeki orang-orang, pembawa rezeki tempat ini, pada beli di sini mungkin kan. Positive thinking gitu kan. Habis itu kan saya diundang untuk live Instagramnya, saya masuk. Kemudian kan ya kelihatan muka saya, tapi kan ngelek mas. Mas saya bilang, mas di mana mas? Wah ini di Alas Roban. Wah ya Alas Roban. Ya. Ini rame loh ini di sini, di luar makan lagi makan. Loh, mana rame? Gak ada mas, cuma sendirian itu. Enggak bercanda gitu kan. Ini loh rame, ini loh rame. Karena di layarnya ada orang yang saya lihat kan. Iya. Tapi kata mereka nggak ada. Habis itu kan langsung down itu jaringan. Langsung hilang jaringan. Saya keluar sendiri, nggak bisa masuk lagi. Ya udahlah, makan habis itu. Makan. Itu masih rame orang. Itu pada ngeliatin.
ngeliatin semua. Pada nengok gitu. Pada nengok ke saya. Pas selesai itu sinyal down itu pada ngeliatin saya semua. Dengan mata yang melotot gitu kan Mas. Sinis ya. Iya, sinis lah. Habis itu saya ambil bebek goreng sama nasi, saya makan. Kan kebiasaan saya makan itu nggak mungkin langsung saya set makan gitu, nggak. Harus saya suwir-suwir dulu kan. Potong-potong. Potong-potong gitu kan. Nah, potongan pertama saya makan. Sama sambal, sama lalapan itu kan. Ketika saya suwir lagi, set, suwiran ke tengah, terus ada belatungnya. Wih. Di bebek itunya, di bebek gorengnya ada belatungnya. Terus habis itu kan saya suwir lagi, set, ada rambut. Serem. Habis itu saya suwir lagi, itu macam-macam lah pokoknya di ayamnya itu. Habis itu kan nggak saya makan, saya singkirin tuh bebek gorengnya. Sorry, tadi bukan ayam, bebek. Iya, bebek. Itu saya singkirin bebek gorengnya. Saya makan cuma lalapan, sambal, nasi. Udah saya makan. Saya minum. Pas saya berdiri, saya mau bayar. Semua mata tertuju ke saya, Mas. Pada ngeliatin. Ibunya itu senyumnya lebar gitu kan. Saya kasih 50.000. Dikasih kembalian cuma 5.000. 45 berarti. 45.000. Wah, mahal juga ya. Padahal di tempat saya mungkin sekitar 28.000 gitu kan. Iya. Ini mahal banget ini. Ya mungkin maklum lah gitu kan. Pesisir Pantura itu kan mahal gitu. Udah kantongin 5.000. Habis itu saya pamit, Bu, matur nuwun ya itu kan. Makanannya. Terus, ya Mas, hati-hati gitu kan. Senyumnya lebar banget Mas. Orang-orang itu saya itu juga monggo gitu kan. Monggo, senyumnya lebar juga, matanya melotot. Merinding ser. Terus dianterin sama adik-adik yang depan itu kan, yang anak-anak yang tadi main game gitu ya. Keluar itu bener rame, ada truk, ada mobil. Pokoknya rame lah itu. Bener-bener, waduh, ini rame banget ya ini. Mobil pada parkir, truk pada parkir gitu kan. Terus dianterin, ini Mas motornya, motor yang tadi gini Mas, udah gini. Menghadap ke jalan. Ya udah mungkin kan dipindangin sama adik-adiknya tadi kan. Terus saya kasih uang, ini parkir 2.000. Ya Mas, makasih ya. Iya. Itu saya kan langsung gitu. Langsung ya pancal gas langsung wear gitu kan. Itu udah lumayan jauh, sekitar beberapa ratus meter itu. Saya penasaran. Lihat spion. Gak ada Pak. Kosong itu. Kosong. Depannya itu ada beberapa mobil. Cuma mobilnya udah rongsok kan. Berarti kawasan itu kawasan kosong berarti. Kosong, nggak ada warungnya. Wih. Itu truk sama beberapa mobil rongsok semua. Saya lihat dari spion. Langsung pancal gas. Yang ini nggak saya ceritain nih. Sang pas sama ketemu temen itu di daerah Pemalang Pekalongan kan. Saya ketemu temen juga sebelum ke Jakarta. Akhirnya kan sebelum itu, setelah lihat itu kan, itu motor saya tuh mampet. Mogok. Mogok berarti sama mogok. Dek. Waduh, ini kan kenapa ini kan? Saya keluarin headlamp, saya cek businya atau apa itu kan. Saya benerin sebisanya gitu kan. Nggak bisa. Akhirnya saya putusin buat dorong. Itu pas dorong aja suaranya aneh-aneh sih Mas. Ada suara burung hantu. Gitu kan. Terus ada suara ranting, ada suara wah masih saya tuntun masih itu. Suaranya makin menjadi itu kan. Ayo Pak terus. Wah suara apa sih itu kan, serius. Ya mungkin kayak kita was-was juga kan. Apa ini kepala kita yang salah terus kita bayangin suara-suara aneh sih itu kan. Cuma itu benar-benar suara kayak bukan dari isi kepala itu loh.
suara yang ada di sekitar situ gitu kan. Sampai akhirnya kan agak nanjak gitu kan, agak nanjak, jalannya agak berlubang-berlubang. Makanya saya ambilnya jalur lama kan. Itu ada orang yang lari, Lari. lari, hitam lari, orang itu, api kecil di sini. Wah, capek gitu. Terus saya keluarin rokok, saya sebat lah, sebat, saya standartin motor, saya sebat, tas saya turunin semua. Ada suara gamelan, kling 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 gitu kan. Suara gamelan pada umumnya. Kok di sini ada gamelan sih? Ya, saya nggak kaget sih. Karena apa ya, kan dekat-dekat sini juga ada desa, mungkin acara, tapi ini kan puasa. Acara apa puasa-puasa gitu loh. Paling juga rebana, ya kan, orang sholawatan. Tapi ini kenapa gamelan gitu loh, kurang kerjaan gitu kan. Bodo amat gitu kan. Sebat-sebat. Sampai kepala ini ada yang ada yang megang. Sip. Aduh, apaan ini gitu kan. Wah, nggak peduli gitu kan. Akhirnya ya udahlah, Bismillah aja lah, Bismillah, motor busi diganti kan. Saya ganti busi. Cuma sebelum ganti busi, saya itu kan kebelet itu ya, buang air kecil gitu kan. Tapi saya cari nggak ada lahan-lahan yang emang itu bisa buat itu loh, buat buang air kecil, kayak terlalu banyak rimbunan gitu kan. Cuma ada jalan setapak, ya udah saya ikutin jalan setapak itu mas. Ada yang lari lagi. Apa itu? Udah amat. Saya maju lagi. Habis itu ketemu pohon gede. Sampingnya kayak ini jurang gitu kan. Wah, ya udahlah sini aja. Wah, bismillah aja lah ya. Moga-moga kenapa ya. Karena kata orang tua itu jangan kencing sembarangan, nanti nggak mungkin balik gitu kan. Ya nggak mungkin balik kan, kencing nggak mungkin balik gitu kan mas. Iya, kencingnya. Iya kan. Iya. Kata orang tua itu kan. Ya udahlah, kencing dulu itu kan. Ada lagi yang dari atas. Itu kayak apa ya? Kayak monyet. Lompat. Ya, hutan. Ya. Ada monyet pasti gitu kan. Wajar itu kan. Maka semakin ada yang lompat-lompat di atas kok semakin merinding gitu kan. Terus udah selesai itu kan, resleting dinaikin, saya mau balik, apa itu? Kayak kain hitam. Serem banget mas, banyak banget penampakannya. Gak tahu. Saya cuma ya dalam hati ketawa-ketawa, ngeri gitu kan. Saya balik, merinding kalau bayangin itu. Masih inget. Di jok motor itu ada yang duduk. Posisi dari mas belakangnya ini berarti? Ini motor. Jadi ini yang wujudnya kayak gini. Oh, berarti dia menghadap ke sana. Iya, gini. Itu apa mas? Sosok apa itu? Gak tahu. Cewek. Tapi pakai hitam. Iya, kalau wujudnya kayak cewek sih. Jadi nggak tahu lebih jelasnya. Cuma ini wujudnya cewek, rambutnya panjang gitu kan. Karena emang bodinya itu kayak body bener-bener body cewek gitu kan. Itu duduk, nggak terlalu kelihatan kayaknya usem atau apa, cuma ya soalnya kan gelap gitu kan. Di headlamp itu cuma kelihatan ya samar-samar gitu kan. Wah, saya ambil batu mas itu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lemparin, beng, hilang. Pergi. Habis itu langsung mendekati motor. Saya pasang itu busi. Saya tutup lagi businya. Saya panggul tas keril itu, saya gunung sama tas depan. Terus helm saya nain. Saya pancal. Langsunglah digas lagi. Alhamdulillah gas lagi gitu kan. Tapi berat banget mas. Jalannya berat banget, serius. Itu udah digaspol, tapi cuma 40. Cepatannya itu? Cepatan cuma 40. Tapi nggak posisi naik gitu?
posisi naik ya sih Oh, naik emang posisi mas, naik. tapi naik nggak terlalu gini banget kan, naiknya Heeh, biasa kan gitu kan. landai berarti. Ya ya naik tapi nggak terlalu curam Iya, lah nggak gitu suram kan, banget. tapi kok berat banget ya, bahkan sampai turunan cuma 40. 40. Iseng lah lihat spion, wih ada yang bonceng. Itu siapa mas? Yang cewek tadi itu? Gimana? Hitam, hitam full, Hitam full. hitam full, rambutnya panjang. Sama itu, cewek tadi itu bukan? Beda beda mungkin, itu lebih gede kok, Oh, posturnya tubuhnya lebih lebih gede. gede. Tapi dia menghadap kemana itu? Madamnya gini dia, Samping. ya pokoknya dia gini nggak mau lihat spion dia gini. Tapi duduknya Duduk jangka atau miring itu? miring dia, Oh, miring, miring berarti. miring. Hitam gini kan, ya pokoknya kayak sarung ini kan, hitam gini Heeh. kan, dia gini sambil kepalanya dia gini, petak petak petak, suara itu ada suaranya, dia pas pas apa namanya gerakin lehernya petak. Waduh. Cuma ya langsung aja langsung baca doa sebisanya gitu kan, Bismillah ya ini mau selamat gitu kan, tepukin aja, cek, lihat spion lagi nggak ada, Udah hilang. jalan langsung normal lagi, ber gitu kan. Itu merinding sih, serius itu pas Serem banget mas. ber itu kan, nggak kerasa itu udah sampai Pekalongan Pemalang gitu kan, mampir dulu tempat teman itu udah mau sahur, nggak kerasa banget dari jam 12 tet itu di Alas Roban mongkok gitu kan, tiba-tiba udah subuh sampai Pekalongan Pemalang, nggak logika banget. Dari Alas Roban sampai mungkin Pekalongan berapa jam biasanya mas? Kalau saya sendiri paling sekitar paling lama sih 2 jam, itu paling lama 2 loh. jam kan, Iya harusnya jam betul. 2 udah Udah sampai. udah sampai Udah Pekalongan sampai. kan. Itu paling lama loh. Tapi Biasanya. kenapa sampai Pekalongan saya udah mendekati jam 4 gitu. 4 jam. Ya, perjalanan ke Semarang. Mendekati 4 jam sampai Pemalang itu udah subuh gitu. Bahkan udah iqomah subuh. Saya nggak nalar di situ. Udah lama banget ya. Gitu. Tapi emang ngerasain perjalanan di Alas Ruban tuh lama banget sih. Nggak nyampe-nyampe ya. Iya. Habis itu kan saya turun, motor saya parkirin di salah satu tempatnya teman saya, daerah Pemalang gitu kan. Habis itu saya nggak basa-basi itu kan, ditawarin minum, saya ceritain. Tadi di Alas Roban ada cerita menarik nih gitu kan. Merinding-merinding ya. Ceritanya tadi gitu kan. Sampai akhirnya saya di situ sehari full, kemudian saya pamit memutuskan langsung ke Jakarta. Udah ceritanya begitu. Oke. Waduh. Kejadiannya mas, berarti full kejadian adanya di Batang ini ya, Di di Alas Batang, di Alas Roban ini Roban itu. berarti ya. Serem banget mas. Ampun. Oke nih mas, ini banyak banget cerita nih. Banyak banget apa pertanyaan yang pengen saya pertanyakan nih mas ya. Oke, nih buat dulur-dulur nih, konco-konco nih. Saatnya kita menuju ke mode pertanyaan nih mas. Mode pertanyaan. Dari cerita Mas Bara tadi sajikan, saya ada beberapa pertanyaan nih mas. Yang pertama dulu nih mas, pertanyaannya itu saat pertama kali Mas Bara ini masuk ke warung Lamongan tersebut, kita sebut aja Lamongan ya, Lamongan tersebut, apakah Mas Bara ini nggak ada apa kode-kode gimana negatif lah tentang warung tersebut itu? Enggak sih. Menurut saya ya seperti orang pada umumnya itu kan. Kenapa saya sebut warung pada umumnya? Satu, ada anak-anak yang main game dimiringin. Demit emang ada yang main game Oh iya ya, gitu kan. faktor utama itu Faktor ya. utama itu. Nah, Dan saya masuk belum, keanehannya cuma ya banyak keanehan. Cuma kan saya masih kuat pas ada anak-anak main game. Dan itu suaranya emang game gitu kan. iya. Jadi udah nggak mungkin lah itu Wah ya, nggak mungkin. nggak mungkin kalau ini alam lain gitu ya yang jualan ya. Nah, terus yang kedua mas, apakah itu kan berarti jam berapa? Masih jam 11 itu gimana? Jam setengah 12 ya? Setengah 12-an lah. Setengah 12 di warung tersebut. Apakah kan Alas Ruban kan Pantura itu mas, itu kan jalan kan ramai ya. Apakah pas Mas Bara masuk ke warung tersebut, apakah benar-benar
suasana sunyi, itu gimana? Sunyi sepi, nggak ada sama sekali yang lewat, nggak ada, Nggak ada? nggak ada sama sekali. Padahal itu kan udah masuk arus mudik ya Heeh, harusnya. hampir kan? Karena Iya, -10 Hamin, kan ya? Hamin 10-an, tapi nggak ada sama sekali. Itu apakah Mas bara ini masuk ke alam sana atau gimana itu Mas kira-kira Mas? Kalau dari ketika saya obrol sama teman-teman, dan ini nggak cuma satu orang, dua orang yang saya ceritain masalah ini gitu kan, Mhm. mereka bilang, aduh, itu masuk ke dimensi lain katanya. Oh, berarti Mas bara ini masuk ke warung tersebut ini udah Iya, dimensi lain ya nggak sengaja masuk ke dimensi lain gitu. Padahal itu puasa itu masih ada berarti ya? masih ada ternyata. Di bulan puasa pun apa ya, intensitas mereka intensi apa sih bahasa bahasa gampangnya Intensitas lah. pokoknya bahasa kemunculan mereka itu ternyata masih ada gitu loh. Iya, walaupun di bulan puasa Walaupun di bulan puasa gitu. yang katanya kan konon Konon katanya dirantai gitu dirantai, ya. dijeruji gitu kan. Ternyata Tapi kan ada, ternyata masih ternyata ada berarti iya ya. kan. Oke. Seperti kata Pak Ustadz, setan, jin dan lain itu dikerangkeng Di gitu bulan kan di Ramadan bulan gitu ya. Ramadan gitu kan. Tapi nyatanya kok enggak Ada kejadian. kok kejadian gitu kan. Nah, ini menarik juga sih Mas. Saya menarik tadi dengar cerita di alam sana kok lebih mahal itu Mas. Biasanya kalau alam manusia kan cuma berapa Mas? Bebek goreng kan berapa itu? Nggak tahu, saya tuh langsung langsung misuh jancuk gitu kan. Kok mahal banget gitu kan. Itu sampai jadi guyonan teman-teman. Ya, yang dibohongin demit gitu Ah, kan. Itu jadi apa ya? Komedi lah, guruan ya, komedi berarti ya, di guruan ya. tongkrongan gitu kan. Apalagi di teman-teman orang Pekalongan sama Pemalang gitu kan. Itu ketika ketemu saya, gimana mau lewat Roban lagi? Biar dipalak sama demit lagi gitu. Astaga gitu kan. Enggak loh, maksudnya alam sana pun dia bisa memanfaatkan kayak kalau manusia kan kadang ada Mas, Iya, kadang iya. kan udah Mas Bara kan bawa perlengkapan banyak. Mm-mm, Kan ini nggak mungkin dia lewat sini lagi kan. mm-mm, Kapan lagi mm-mm. dipalak aja harga dengan mahal gitu. Iya. Ternyata sama ya. Iya, ternyata bisnis juga ya mereka ya. Ternyata bisnisnya ini menarik nih Mas. Itu Mas Bara kan mendapatkan kembalian 5.000. Mm-mm. Itu nggak diabadikan itu Mas, uang tersebut. Enggak, soalnya udah lupa uangnya yang mana gitu kan. Oh, udah Saking banyak kecampur. uang lecek 5 ribuan gitu kan. Berarti kecampur berarti Udah ya. kecampur dan itu udah habis kan uangnya sampai sekarang, sorry. Heeh. Nggak bisa saya foto karena ya itu udah saya belikan apa gitu Iya, kan. udah lupa berarti Udah ya? lupa, Entah hilang nggak tahu nggak kan, tahu. kan Tapi udah emang kecampur gitu ya. tapi emang saya cek itu nggak berubah sih. Uangnya ya tetap uang biasa. Cuma lecek ya karena uang saya kebanyakan lecek gitu. Berarti emang berasli berarti ya, uangnya itu Asli berasli uangnya. gitu ya. Oke, siap. Nah, ini tadi Mas Bara kan sempat ada kejadian nengok ke belakang gitu Mm-mm. ya. Nah, ini saat perjalanan, apakah Mas Bara ini nggak simpangan dengan kendaraan itu Mas? Nggak ada mas. Itu lepas setelah mogok itu baru ada truk. Setelah mogok Setelah motor mogok itu? itu saya kencing, kembali lagi ada orang yang bonceng. Nah setelah bonceng itu kan saya tepuk belakang, jok, Hmm. tek gitu kan. Bismillah saya tepuk, saya udah ada lampu remang itu, lampu jalan. Terus di situ depan udah ada truk. Oh, di bagian depan ada Hmm, truk berarti. hmm. Terus sampai truknya tuh Nah gimana? itu saya ngikutin truk. Nah sampai itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Aman berarti ya? Aman. Selesai berarti ya? Kok jarak waktunya lama banget itu Mas? Ya Hampir nggak tahu juga mas, bisa kayak gitu. 4 jam loh. 4 jam, makanya heran. Kok kayak kerasa jauh gitu loh. Nggak Kalau habis-habis gitu loh. iya loh, kalau macet sendiri aja gitu kan saya kasih durasi waktu paling kan 2 jam. Itu kayak Hmm, macet parah loh. macet parah. Padahal tuh Padahal ya, tengah malam ya kan. tengah malam jalannya apalagi mulus kan. Iya Orang itu kan? 40, habis itu kan selesai itu kan ya biasa 100. Kayak jalan 100, 120 gitu. Iya, lambat-lambatnya 3 jam lah. Ini Iya, bisa nyampe 4 jam ya. itu yang aneh sih. Nah, setelah kejadian di Alas Ruban ini, apakah itu mempengaruhi di Mas Bara kan sempat itu mampir di daerah Pemalang lah ya, Mm-mm. rekan di Pemalang. Itu sampai ngikutin di Pemalang nggak Mas? Kalau ngikutin sih enggak sih. Enggak, enggak. Ya udah selesai itu ketika ya udah tuh kan. Pas keluar dari Alas Roban udah selesai. Udah selesai. Selesai. Berarti udah bener-bener nggak ada
keterikatan lagi Nggak ya, ada. Mungkin ganggu lagi gitu ya. dikerjainnya habis-habisan tuh di kelas Roban gitu kan. Yang sampai dorong itu ya, sampai Iya. dorong. Nah, ini menarik Mas, ini pertanyaan ya waktunya biar cepet aja Mas ya Mm. pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman juga yang pengen punya pertanyaan nanti bisa di komen aja ya, di Di komen. komen karena mau sahur ini. Ini udah Karena mau udah sahur mau ini. sahur nih, kita malam-malam nih Mas. Nah ini Mas, itu Mas Bara kan sempet ke Jakarta, Mm-mm. melanjutkan ke Jakarta tentunya balik dong. Balik. Balik lagi dengan bawa motor lagi dong. Mm. Apakah Mas Bara ini sempat ngecek, kan lewat lagi tuh, Mm. lewat di Alas Ruban, apakah sempat ngecek lokasinya tuh Mas? Sempet ngecek dan itu ya bener. Cuma truk yang udah rongsok sama mobil-mobil rongsok. Nggak ada rumah-rumah di situ Nggak Mas? ada sama Atau sekali. warung-warung itu? Nggak ada. Bener-bener fix itu, bener-bener itu berarti ya? Nefik itu tempatnya yang tadi malam saya, pokoknya malam-malam itu saya datengin, ya itu tempatnya. Dan itu nggak ada, cuma truk sama mobil-mobil rongsok. Kira-kira trauma nggak Mas? Nggak sih Malam-malam? trauma, ya mungkin emang apesnya dikerjain gitu lah. Iya benar-benar kerjain ya. Dikerjain, Motornya sampai mogok, sampai disuruh makan gitu kan, dipalak sama demit gitu kan. Ah, parah sih gitu kan. Ditakut-takutin gitu kan, tapi nggak ngefek gitu kan. mungkin mereka tahu Mas, wah ini seorang penulis nih. Gue biar ngetren nih, biar masuk trend nih. Aduh. Tapi belum ya, belum dibawakan ya. Belum, ya sempet saya tulis cuma nggak full kan. Oh Sempet sempat. ditulis cuma nggak full. Karena apa ya? Aduh, kayaknya ya saya tahu pikiran busuk demi itu biar ditulis gitu kan. Ya nggak usah lah gitu. Mereka tahu juga berarti ya. Saya tahu Oh, ini. ah ini orang penulis jadi biar ada sensasi Biar lah, eksis mereka biar gitu kan. eksis ya, minta eksis gitu. Oke Mas, mungkin pertanyaan itu aja Mas. Mungkin buat yang teman-teman yang pengen bertanya bisa di lewat kolom komentar aja nanti. Kolom komentar nanti kita jawab ya Mas. Nanti yang jawab bisa saya juga Mas Bara juga bisa Bisa ya. bisa tanya juga apakah deminya cantik Mas ya? Saya jawab Nah, di situ gitu kan. itu komen aja komen dah, ramekan komennya Komen, aja. silakan yang dari Roban juga komen juga nggak apa-apa. Ya kan itu ada main game aja bisa. Ya main game aja bisa gitu. Barangkali nonton ya Iya. kan. Punya saya udah rilis Iya. nih. Gak apa dari Roban juga bisa subscribe gitu. Ikut subscribe ya. Ya, aku kan nonton tiap hari gitu kan. Oke, Bagus siap. ya. Nah, tuh kan dan juga tentunya buat kalian yang belum subscribe ya, jangan kalah dengan yang Ruban tuh tadi mau Iya, subscribe tuh. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang udah subscribe like ya, yang udah like ikut komen dan di-share. di share sebanyak-banyaknya. Dan Sampai terima Roban juga ngapa mau share-nya. siap dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Ya, matur nuwun lah. sudah mengikuti sampai sejauh ini ya dan support terus. Langsung aja Mas, tutup aja Mas biar. Oke, mungkin sekian itu cerita dari saya dan eh, Mas Aldo. Mohon maaf jika ada salah kata atau candaan yang kurang berkenan di hati para sedulur semua itu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Sekian dulu, matur nuwun, sugeng rahayu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Matur nuwun. Sampai jumpa di episode selanjutnya.